beberapa fitur unggulan lah kita biasa bilang dari produk Elite Folio ini sendiri pun ya yang paling berasa sih otomatis prosesornya ya. What time is it? It's taking out time. Wah, enak banget sih sekarang kalau misalnya mau datang ke satu tempat nggak usah ini ya, jalan ya, langsung teleport aja ya. Karena mungkin kita dimasuki teknologi web 4.000 ya. Oke, 3.0 lagi nih kayaknya nih. Gimana Bro Randy kabarnya? Apa kabar? Kabar baik. Baik ya kabarnya ya. Oke, mungkin boleh perkenalan sedikit kali ya dirinya, mungkin buat penonton-penonton kita, siapa nih Bro Randy dan kemudian latar belakangnya seperti apa? Oke, nama gue Randy Tansil, saya datang dari Sinex Metrodata Indonesia hari ini, mewakili Sinex Metrodata. Mungkin aku sedikit cerita kali ya, Sinex Metrodata itu apa, mungkin ada banyak teman-teman yang belum dengar juga. Jadi Sinex Metrodata sendiri itu adalah bisa dibilang the biggest ICT distributor di Indonesia. Kita base di Jakarta, dan kenapa kita bilang kita the biggest ICT distributor di Indonesia, karena ya bisa dibilang selain dari banyaknya produk yang kita carry, lebih dari more than mungkin 150 plus ya produk besar yang kita handle di Indonesia. Kita juga punya modern distribution channel. Bisa dibilang kalau dulu mungkin ya kita bilang distribusi itu secara konvensional, secara tradisional. Nah sekarang kita udah beralih ke media yang lebih modern. Jadi bisa 24/7 kali 365, kita bisa selalu online dan tidak harus menggantungkan kepada human power. Oke. Nah, kalau produk-produk HP yang di-carry di Sinex Metrodata Indonesia itu apa aja ya? Oh tentu saja. Jadi kita bilang tadi major brand, nggak mungkin dong kalau kita melewatkan HP. HP terutama adalah salah satu partner dan brand yang kita handle, salah satu brand terbesar lah kita bilang. Kita handle mulai dari kita bilang PC, notebook, workstation-nya, mulai dari consumer dan komersial. Kita handle mungkin di printingnya, printer, supplies, ya kurang lebih seperti itu. Hampir semua lini bisnis HP kita handle, dan terutama aksesoris. Oke, nah mungkin mumpung kita juga lagi berbicara soal Elite Folio ya, yang merupakan produk hero dari Sinex Metrodata juga. Mungkin boleh sedikit diceritakan jeroan dari produk ini kali ya Bro? Jadi mungkin salah satu beberapa fitur unggulan lah kita biasa bilang dari produk Elite Folio ini sendiri pun ya yang paling berasa sih otomatis prosesornya ya, daya power otaknya lah kita bilang. Itu udah dilengkapi dengan Qualcomm Snapdragon 8CX generasi kedua. Ya mungkin tadi Bro Chris udah sedikit menjelaskan lah ya seperti apa kehebatannya lah. Kita bisa bilang kita nyalain, kita matiin laptop juga seperti instant on ya, seperti tablet lah kita bilang ya, seperti handphone ya. User experience seperti tablet, seperti handphone, on off. Kalau mungkin laptop biasa seperti laptop kita agak sedikit ada delay ya kita bilang ya. Sedangkan kalau untuk Folio ini sendiri itu jauh lebih smooth. Berarti boleh dibilang seperti mobile smartphone tapi dalam bentuk laptop ya. Betul. Mungkin banyak orang ingin mencoba untuk migrasi kerja menggunakan handphone atau tablet zaman sekarang kan. Tapi mungkin itu tidak bisa menggantikan laptop sebagai ya kita bilang main device-nya. Benar-benar. Nah dengan adanya Qualcomm ini itu bisa kita bilang kita punya satu device dengan user experience seperti tablet, tapi dengan computingnya seperti laptop. Power. Ya mungkin tidak lupa bahwa semua produk komersial kita juga sudah dilengkapi dengan banyak feature security ya, yang kita sudah bundle. Jadi untuk memastikan bahwa ketika customer kita atau user kita menggunakan produk kita itu tetap secure. Apalagi sekarang banyak sekali udah work from home. Mereka kerja dari mana saja, begitu itu menjadi satu concern utama juga ya, di mana serangan cyber security sudah sangat tinggi. Benar sekali. Gitu. Dan dari sisi produk ini juga mungkin tadi seperti yang ini kalau misalnya HP Elite Folio ini kan juga sudah dilengkapi dengan 4G LTE ya. Tentunya bisa di mana aja ya. Always connected ya. Maka itu benar-benar boleh dibilang seperti smartphone ataupun tablet yang kadang-kadang orang mau coba pakai untuk bekerja, tetapi experience-nya nggak bisa digantikan gitu ya. Kalau memang mereka harus pakai sebuah laptop, maka itu memang ini dibentuk dan didesain untuk membantu para
orang-orang yang mempunyai very high mobility ya. Tentunya juga hybrid working bisa work di anywhere, anytime, any place ya istilahnya ya. Jadi desainnya benar-benar cukup unik ya Bro Randy untuk ini ya. Gitu. Gimana mengenai sustainability design dari? Oh ya, ini juga menarik sekali karena semua barang-barang komersial terutama di Elite series ya itu sudah bisa dibilang bisa didaur ulang semuanya. Jadi kita selalu mengutamakan sustainability juga. Nah, contohnya untuk Elite Folio ini kita sudah menggunakan bahan kulit tapi kita sebutnya soft vegan leather. Kulit tapi dari vegan gitu. Jadi bukan kulit animal ya berarti. Bukan, yang ramah lingkungan. Dan hampir 90% bahan magnesium yang dibuat dari Elite Folio ini itu bisa didaur ulang nantinya. Gitu. Benar-benar berarti sustainable design ya untuk yang dibikin di Elite Folio ini ya. Benar. Nah, tentunya dari itu tadi kita bahas dari sisi hardware ya. Mungkin bagi kalian yang istilahnya ingin mengetahui untuk HP EliteBook Folio ini juga dilengkapi dengan Windows Pro for Business. Jadi tentunya bagi kalian yang ingin mengetahui fitur-fitur mengenai yang terbaru dari Windows 11 ya, Windows 11 Pro for Business, tentunya kita akan melihat cuplikan video yang satu ini. Ya oke, tadi kita udah melihat ya tadi video mengenai keunggulan-keunggulan atau fitur dari Windows 11 Pro for Business ya. Tentunya Windows 11 Pro itu didesain untuk benar-benar untuk membantu kita untuk bisa create ya, connect dan juga play. Jadi one single device yang kita bisa pakai untuk bekerja ataupun untuk entertainment device ya. Jadi tentunya tadi kita juga udah melihat di video tersebut ada berbagai macam variatif themes dan juga customization yang kita bisa lakukan gitu di Windows 11 ini. Dan tentunya banyak sekali fitur-fitur untuk membantu kita bisa tetap stay produktif ya, dengan kita multitasking layer yang bisa berbagai macam yang kita bisa setting, dan itu benar-benar bisa mememorize apa yang kita inginkan untuk settingan tampilannya dan lain-lain. Jadi it's very easy, adaptable seperti itu. Jadi benar-benar sangat canggih sekali untuk fitur dari Windows 11 Pro for Business ini gitu. Iya, yang gue lihat adalah ini sangat exciting sekali ya, karena dari software maupun hardware itu benar-benar udah sangat canggih sekali, dan kita bisa bilang the future is now gitu. Yes, correct. Dan gue melihat bahwa banyak hal inovasi terutama dalam bidang teknologi
benar-benar membantu kita, mempersiapkan kita untuk menghadapi the next big things. Correct. Gitu. Yeah. Nah, ngomong-ngomong soal the next big things, mungkin pengen minta pendapat Bro Niko kali ya. Kira-kira kita tahu nih teknologi berkembang dengan sangat pesat, apalagi setelah pandemi ya. Jadi akselerasi teknologi itu luar biasa cepatnya begitu. Dan kita nggak akan menyangka apa yang bakal menanti kita ke depan. Nah kan tadi kita udah ngomong, Bro Niko suka banget be the futurist, right? To think about the future. Kira what the next big things gitu yang bakal muncul? Right. Kalau kita lihat this fenomena lah ya, fenomena cryptocurrency, Right. NFTs, right? Jadi semuanya itu kita lihat from this istilahnya the Web3 itu enable kita tuh untuk create something, itu dia nih. Ini create something yang kita bisa pegang sendiri tanpa miliknya si Facebook lah, si apa, gitu kan ya kan. So I think with this again Elite Folio, you can empower all the creators harusnya di sini. Dan menurut gua, the next big thing is lebih kepada back end revolusi back endnya komputer gitu. Kalau sekarang kita lihat internet tuh broken. Kalau kita internet is not safe, internet itu. Jadi dengan adanya blockchain teknologi yang sudah mungkin selama 10 tahun ini sudah dikembangkan juga, akhirnya sekarang kita melihat aplikasinya di dunia beneran gitu, di dunia nyata gitu ya. Di mana si creator ini semakin banyak kita tahu gitu ya. Dan si creator ini dapat memiliki hak penuh gitu terhadap ciptaannya gitu. Dan itu menurut gua masa depan gitu ya. Karena kita menjadi sovereign di foto kita sendiri atau di artwork kita sendiri atau di program kita sendiri. Jadi kalau zaman dulu itu programmer itu istilahnya menggunakan misalnya beberapa bahasa programming, sekarang that language programming itu punyanya satu orang aja gitu, ya kan? Yang kalau lo mau pakai lo harus at least you can contribute a token in it. Jadi menurut gua di Web3 ini nggak hanya kita bicara VR gitu. Kalau itu kan mudah banget kalau kita bicara VR. Tapi kita bicara sebenarnya tatanan dari internet ini akan berubah strukturnya. Ya kan, it will be decentralized, like crazy gitu kan ya kan. Dan selama ini manusia memang ingin bebas gitu dari sebuah pengaruh gitu kan ya kan istilahnya. Tadi kita bicara sempat Web2 membuat beberapa negara bergejolak gitu kan ya kan. I think this Web3 membuat dunia bergejolak harusnya. Because you have no need for central institutions anymore atau central organizations yang control you. Menurut gue sih itu sih, dan ini baru I think we only touch the cryptocurrency, the NFTs dan yang lain itu baru hanya di permukaan saja, permukaan banget, just the superficial banget di sana. I think something yang deep lebih akan terjadi sih in the next ini. Menurut Bro Niko, akankah dunia kita akan shifting like fully into virtual in the future? Yes. Mungkin kita udah di sana sekarang. Tanpa kita sadar. I mean just like when doing this kind of meeting for example. Jadi kita benar-benar udah nggak tatap muka lagi dan we do it everything in virtual environment. Kita meeting udah nggak tatap muka sekarang. Iya. Tapi kan masih still in the physical world, right? Masih untuk penekanan aja sih kalau menurut gue. Kayak lo misalnya you signing something, ada ceremonial dan yang lain-lain ya kan. But all the meetings yang yang penting membahas sesuatu terus semua terjadi di over the web sekarang sih. Jadi boleh dibilang seperti benar-benar seperti salah satu film Hollywood ya, yang mungkin back in 20 years or maybe 30 years ago ya, di mana mereka masuk ke dunia virtual ya, yang kita tahu blue pill and red pill itu ya. Maksudnya 30 tahun yang lalu enggak lah bro. I think 20 years lah, 20 years. But I mean I feel old already. It's very visionary ya. I mean those things are actually when we watch those movies, maybe we are just thinking, I think it's still too far. Tapi when the pandemic is actually coming, it accelerate all the technology ya. Yang maybe kita nggak pernah membayangkan kita meeting virtual terus ya istilahnya. 2019 it will be ridiculous untuk ada virtual meeting. Benar sekali ya. Kenapa Jadi sih sombong banget gitu kan? benar kan? Jadi memang itu accelerate semuanya ya, boleh dibilang ya gitu. Jadi benar-benar itu walaupun itu sebuah film ya istilahnya yang mungkin kembali 20 tahun yang lalu, tapi it starting to happen now gitu. Dan even maybe we are already now seperti Bro Niko bilang ya. Benar. Untuk ini gitu. Oke, satu hal lagi mungkin sebagai orang yang sering sekali berhadapan dengan startup atau mungkin kita bisa bilang inovasi baru, teknologi baru. Secara personal kira-kira ada satu
teknologi tertentu nggak yang menjadi ekspektasi dari Bro Nico sendiri yang bisa segera matang atau mature dan bisa dipakai secara Di Indonesia luas? ya? I think di Indonesia kalau kita lihat tentunya the play to earn. Play to Konsep. earn, alright. Play to earn. Oke. Ada play to earn, ada play and earn, gitu kan. Jadi kalau kita main game selama ini kan nggak ada, you get reward by badges yang mungkin ranking, right? Yeah. Atau apa. Now it's actually can be, Money generation, it is, generator. It is, ya, banget. Jadi kalau kita lihat YouTube aja bisa dimonetisasi oleh konten creator. Ini kita akan lihat jauh lagi monetisasinya gitu lebih. So every time you climb the rank, more money that you will receive. Wow. Something yang mungkin kalau boleh dibilang maybe 10 tahun yang lalu belum ada ya hal seperti ini. Belum ada. Dan I spend a lot of time 10 tahun yang lalu main game dan gak dibayar. Tapi anak-anak sekarang ya Gen Z atau bahkan even di bawahnya lagi itu they are playing game and then they are being paid ya. Yes, being paid. Betul. Yeah, exactly. They doing some streaming and review stuff like that. Benar sekali. Jadi benar-benar sangat menarik sekali ya. Jadi boleh dibilang the future trend itu benar-benar is already now. Exactly. By the way, ngomong-ngomong soal game ya, kita punya game session nih. Gitu. Nah, kita akan melibatkan Bro Randy dan juga Bro Nico untuk bermain satu sesi game bersama dengan kita. Gitu. Jadi kita sebut segmen ini sebagai Take This Out. Take This Out ya. Oke, gimana kira-kira mekanismenya, Bro Chris? Mungkin bisa diceritakan. Mekanismenya adalah saya akan menunjukkan beberapa gambar yang sudah di zoom out atau di close up dengan sangat ekstrim. Nah, kemudian kalian harus menebak apakah benda tersebut adalah teknologi atau bukan. Ya, gadget atau bukan ya, teknologi atau bukan ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa menjawab dengan benar, kalian akan mendapatkan 1 poin ya. Dan kalau misalnya kalian menjawab dengan benar, maka kita akan memberikan bonus tambahan yaitu berupa question ya, pertanyaan yang kalian bisa jawab. Dan kalau dijawab dengan benar mendapat poin tambahan lagi ya. Nah, apabila kalian menjawab dua-duanya dengan benar, artinya dua-duanya mengatakan bahwa ini adalah gadget dan nyata benar, maka dua-duanya mendapatkan poin. Tetapi yang paling cepat pertama kali itu akan mendapatkan bonus pertanyaannya. Ya, jadi untuk seperti itu. Jadi akan ada 5 gambar ya yang nanti kita akan tunjukkan dan nanti sebelumnya silakan di bawahnya ada papan dulu bisa diambil. Boleh dicek di bawah kalian ada papan yang bisa. Ada papan yang bertuliskan yes or no. Ya, oke, ya. Jadi ini play to earn, bro. Jadi mungkin Bro Chris bisa ceritakan kira-kira bagi mereka yang menang ini dapat apa nih kira-kira? Oke, nanti ada satu tiket pulang pergi ke Bali tapi di Metaverse. Something cool things. Good enough. Oke, silakan. Berarti kita akan mulai dan Bro Chris akan menunjukkan gambar yang pertama. Silakan. Gue yes atau no gimana? Ya, nanti tunjukin ke kita ya. Nanti Chris akan memberikan gambarnya dulu. Pertanyaannya adalah is this a gadget or teknologi or not? Yes or no gitu. Yes, oke ya. Alright, kita mulai dengan yang paling gampang dulu ya. Oke. Pertanyaan pertama, take this out. This is a tech or not? Jawabannya Bro Randy yes. And then Bro Nico no. No or yes? No. Oke, no. Oh yes, kira-kira apa? Kenapa yes? Apa ini kira-kira? Kayak pager ya. Pager. How about Bro Nico? Oh, that was stereo. Okay, this is actually a pager. Pager. Oke, Bro Randy dapat nilai 1 poin ya. Oke, berarti berhak mendapatkan satu bonus pertanyaan. Yang barang tersebut adalah sebuah pager. Pager pertama kali digunakan oleh Departemen Kepolisian di Amerika Serikat. Nah, pertanyaannya adalah kepolisian manakah yang dimaksud? A. New York, B. Los Angeles, C. Detroit, D. Chicago. New York, Los Angeles, Detroit, atau Chicago. Kalau nggak tahu boleh hitung kancing silakan. untuk ininya gitu. Kira-kira gimana, Bro Randy? Gua coba B deh. B. Los Angeles ya, LA. LA ya. Gimana Bro Chris? Jawaban yang benar adalah C, Detroit. Aduh, sayang sekali. Kenapa C ini? Kenapa Detroit? Nggak ada nih kebetulan. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan yang kedua. Ini cukup tricky ya. Take this out. Tech or not? Is that a tech or not? Apaan itu? Jawabannya, Bro Randy bilang yes. Bro Nico? Yes juga deh. Yes, dua-duanya menjawab yes. Dan Randy duluan ya. Jadi Randy duluan. Ini adalah kira-kira apa? Saya tebak. Kayak switch keyboard bukan? Keyboard, keyboard ya.
Halo. tombol switch yang bisa diubah itu mechanical keyboard ya. Mechanical keyboard. Mechanical. Oh, itu mechanical keyboard. Kira ini apa? Kira-kira apa? Radar buat speeding. Oke, jawabannya adalah sebuah kabel UTP Ethernet. Oke ya. Berarti tadi jawabannya dua-duanya yes ya, benar ya. Bro Randy mendapatkan nilai 2, sedangkan Bro Nico mendapatkan nilai 1 ya. Dan bonus pertanyaan kepada Bro Randy. Silakan. Oke, barang tersebut adalah sebuah kabel. Pertanyaannya adalah pada tahun berapa kabel pertama ditemukan? Oke, A 1200, B 1250, C tahun 1300 atau D tahun 1400. 1200, 1250, 1300 atau 1400. Ini sangat mudah. Udah ada kata kuncinya tadi ini. C 1300. 1200, 1250, 1300 atau 1400. C ya? C. 1300. Jawabannya adalah 1400 ya, yang B ya. Kenapa 1400? Karena kabel mulai ditemukan saat manusia membutuhkan sebuah alat yang berguna untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lainnya. Dan ditemukan pada awal 1400-an. Proses penemuan kabel ini tidak sama antara satu jenis kabel dengan kabel yang lainnya. Ya, pada tahun 1400 itu manusia mulai menggunakan perangkat kabel untuk mereka istilahnya menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Alright. Oke ya. Berarti poinnya tadi adalah 2 dan 1 ya? Ya, Oke. benar. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Silakan Bro Chris. Take this out. Benda apakah ini? Take or not? Apakah itu sebuah teknologi atau gadget? Oke. Yes Oke. dan no. Oke, Kira-kira apa nih, menjawab Bro yes. Randy? Oke. Menurut Bro Randy apa nih? Mouse apa? Scroll mouse. Oke, kalau ini? Betul katanya, ha? Iya, dia Gue ngeliatnya kayak kursi mobil. Oke, benar sekali ya Bro Randy ya. Berarti mendapatkan skor untuk ini ya, 4 ya berarti ya. Oke, pertanyaan tambahan bonus untuk Bro Randy. Barang di atas adalah sebuah mouse. Pertanyaannya adalah siapakah nama peneliti dari Stanford Research Institute pada tahun 1963 yang memperkenalkan mouse pertama kali? A. Douglas Engelbart, B. Tom Creston, C. Jack Hawley, atau D. Bill English. Douglas Iya, Engelbart. Bisa ini ya. As a friend, call a friend. Bagi dua ya mungkin. Pokoknya kita bagi dua. Gue tau tuh orang Xerox kalau nggak salah kan. Orang Xerox. Orang Xerox yang Nah, itu udah ada clue-nya berarti. Ayo tebak aja. Boleh diulang lagi? Oke, yang pertama adalah A. Douglas Engelbart, B. Tom Creston, C. Jack Hawley, atau D. Bill English. B. B. Tom Creston. Tom. Oke, salah. Jawabannya adalah Douglas Engelbart. Kenapa Douglas Engelbart? Iya, dia adalah seorang peneliti dari Stanford Research Institute. Pada tahun 1963, dia menemukan teknologi mouse pertama kali, walaupun fisik mouse tersebut jauh berbeda dengan yang saat ini kita kenal. Oke. Nah, bukan Xerox ya? Bukan. Oke. Nah, jadi sekarang kita masuk ke gambar keempat ya. Oke. Bersiap-siap untuk gambar keempat. Apakah ini sebuah gadget teknologi or not? Is it a gadget technology or not? Oke, Bro Nico menjawab no, dan Randy menjawab no. Oke, kira-kira apa nih Bro Niko? Gedung. Gedung. Oke, Randy? Ya kurang lebih kastil. Gedung ya. Oke, ini adalah sebuah layar monitor HP. Inside is a building. Kalau sayur ya bisa. It's a Z38C ya, jadi 38 inci curve monitor HP ya untuk HP monitor ya untuk Z display kita ya. Benar-benar. Nah, oke, karena berarti tidak ada yang menjawab dengan Tidak ada benar bonus ya? question. Jadi tidak ada bonus question. Oke, 3-1 sekarang Ya, skornya. 3-1 ya. And then this is I think the last picture. Dan kita going to be Triple point. Triple point ya. Triple Oke. point. Jadi yang bisa menjawab ini akan mendapatkan 3 poin ya. Nah, tentunya bisa membalikkan keadaan Bro Yes. Nico untuk bisa menang nih untuk ini ya. Oke ya. Mungkin juga enggak. Oke. Let's go. This is the last picture. Is it a technology, tech, gadget or not? Is it a tech or not? Oke. Silakan siap-siap diangkat 3, 2, 1. Oke, Bro Randy menjawab yes and Bro Nico menjawab Apa no. kira-kira? Apa Bro Randy kira-kira? Kenapa Kenapa? kalau ini? dijawab monitor bisa juga kan sebenarnya. Maybe. Petir nggak menyambar satu tempat 2 kali. Bro. Kayaknya itu ya cartridge printer ya. Oke. Oke, maybe. Bro Niko apa? What do you think? Vas bunga. Pas bunga. Oke. Pas bunga.
It's a basketball ring. Oke, gadget tapi Bro Nico berhasil menang ya. Berarti Bro Nico mendapatkan tambahan 3 poin ya. Tadi dari 1 menjadi 3. Oke. Tapi kita ada bonus pertanyaan nih ya. Oke. Jadi tadi skor terakhir berapa? 4-3. 4-3 ya. Jadi kalau misalnya jawabnya salah, minus 3, kalau misalnya benar dapat 3 poin. Jadi ini menentukan. Ya, jadi kalau misalnya Bro Nico menjawab salah akan mendapatkan minus 1 poin dan pertanyaan akan dilemparkan kepada Bro Randy. Kalau bisa dijawab maka akan dapat tambahan 3 poin. Ya, oke. Oke, pertanyaannya adalah barang di atas tadi adalah merupakan sebuah ring basket. Keranjang apakah yang pertama kali digunakan oleh James Naismith? Ya. A. Keranjang bola. B. Keranjang jambu. C. Keranjang persik, atau D. Keranjang durian. Ya, barang di atas adalah merupakan ring basket. Keranjang apakah yang pertama kali digunakan oleh James Naismith? Keranjang bola, keranjang jambu, keranjang persik, atau keranjang durian? Ya, jadi sebenarnya James Naismith ini adalah pelopor bola basket. YMCA kalau nggak salah. Yes. Ya. Kira-kira apa? Persik itu apa sih by the way? Peer ya? Ya, seperti peer. Keranjang persik kali. Keranjang persik. Oke, dan jawabannya adalah? Jawabannya adalah keranjang persik. Benar sekali ya. Persik, Jadi Naismith itu mengambil inspirasi dari sepak bola dengan memainkan permainan tim. Pada saat itu ring basket jelas tidak ada. Sebagai gantinya Naismith menggantung keranjang persik di pagar lintasan lari yang mengelilingi ruangan olahraga. Pagar tersebut tingginya adalah 10 kaki atau 305 cm dan itu adalah cikal bakal pertama kali keranjang basket itu atau basketball ring itu ada ya. Berarti total skornya adalah 3 plus 3 ya? Iya. Jadi 6? Enggak, 4 dong. 4-3. Jadi sekarang jadinya 7 ya? 4 dan 3. Oke, selamat untuk Bro Nico. Mengembalikan keadaan di saat terakhir ya seperti ini ya. Oke. Batal kembali. Iya. Batal kembali. Oke, jadi seperti di episode sebelumnya kita juga akan membagi-bagikan hadiah ya Bro Chris ya. Tentunya bagi penonton yang aktif yang memberikan komentar kalian nanti di kolom komentar di bawah ini dan kalian akan bisa mendapatkan satu buah headphone HyperX. Nah, untuk penonton tentunya yang bisa memberikan komentar terbaik dari pertanyaan yang kita akan sampaikan berikut ini ya, yaitu adalah kenapa kita harus memiliki ambitious mindset dalam hal adopsi teknologi terutama di industri startup. Oke, saya ulangi. Kenapa kita harus memiliki ambitious mindset dalam hal adopsi teknologi terutama di industri startup? Jangan lupa selain memberikan komentar kalian juga untuk tetap follow channel kami, klik like dan juga subscribe di channel HP Podcast Take It Out ID. Dan jangan lupa untuk share juga kepada teman-teman kalian untuk mendapatkan update-update terbaru ya, dan juga informasi serta insight-insight terbaru di dalam setiap episode podcast yang ada. Oke, nah mungkin pada saat ini kita bisa memberikan guidance kali atau contoh kira-kira pendapat kita sendiri tentang pertanyaan yang tadi sudah disebutkan oleh Bro Franz begitu. Kenapa kita harus memiliki ambitious mindset dalam hal adopsi teknologi terutama di industri startup? Mungkin kita langsung tanya ahlinya dulu kali ya. Untuk Bro Nico gimana nih? Apa sih pentingnya ambitious mindsetnya dalam terutama dalam adopsi teknologi di bidang industri startup? Karena kalau menurut gua, if you're in the startup, right, ya kan, berarti lo memulai sesuatu yang nggak banyak orang yang mulai. Meskipun lo mulai sesuatu yang misalnya online delivery atau apa, lo bisa mendorongnya terus gitu loh, sampai membuat misalnya drone teknologi untuk nganterin misalnya kan, dan lo bisa dari sana lo mungkin bisa memimpin kategori ini gitu. Exactly. Ya kan, kalau lo nggak mau berambisius ya jangan di startup gitu. Orang lain kalau lo kerjain sesuatu yang bukan startup berarti 1 juta orang yang lainnya juga ngerjain yang sama gitu kan ya kan. Itu pun juga harus ada ambisi sih, kalau enggak lo akan hilang ketelan dengan 1 juta orang yang lain. Tapi kalau lo di startup you're only like a few people yang ngelakuin hal tersebut gitu. Ya. Dan lo harus meneruskannya dengan lebih berambisi gitu. Ya, ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, mungkin dari Bro Randy? Kalau di gua sih mungkin lebih menekankan penggunaan teknologi yang baik ya sebenarnya untuk memulai bisnis, untuk startup dan kawan-kawan. Ya mungkin sebenarnya lebih aku highlightin, mungkin Bro Nico lebih expert lah di bidang startup. Kalau aku mungkin lebih highlight ke masalah teknologinya. Ya menurutku dengan didukung dengan teknologi yang benar, ya mungkin kita bisa tahu kayak Gojek misalnya ya, kita bilang Gojek, kita sebut merek apa ya. Itu juga buktinya dia bisa menjadi salah satu kita bilang maskapai lah, kita bilang ya, bukan maskapai penerbangan, tapi kita bilang maskapai darat tanpa harus mempunyai armada sama sekali seperti itu kan.
Nah, maksudnya dengan teknologi yang ada saat ini menurutku, terutama di bidang di percepatan Web3 dan kawan-kawan ya, menurutku ya kalau kita bisa peka terhadap teknologi yang baru, kita bisa mengaplikasikannya, terutama yang didukung dengan produk-produk yang berkualitas, itu menurutku akan sangat membantu untuk bisa hustle, kata Bro Niko, untuk bisa jalan lebih jauh. Iya, menarik. Dari Bro Frans gimana? Kalau menurut gue, jadi tentu ambitious mindset ini sangat penting ya. Kalau kita ngomong startup nih tadi, industri startup, setuju sekali seperti yang Bro Niko juga bilang, itu mungkin kadang-kadang produknya aja is not even there. The technology juga is not even there. If you want to have a vision, future vision, you don't have the ambitious, the competitiveness untuk coba. Dan mungkin kalau kita ngambil kaca sedikit ya kepada penemu-penemu zaman dahulu ya, penemu lampu, penemu telepon, they fail a lot of times. Ya, bisa ratusan, even 1,000 times. They don't give up. Why? They have the ambition. They have the ambition kan, untuk they believe they can do it. Mereka coba terus. Jadi gue yakin sekali, jadi bagi siapapun dari kita yang istilahnya masuk di dunia startup, apalagi kita penerapan adopsi teknologi ya, kalau kita nggak punya something ambitious mindset untuk kita think about the future ya, dan teknologi itu sangat membantu sekali ya untuk penerapan ini semua, we are going to outpace dari semua yang ada, istilahnya kita akan ketinggalan sekali ya. Jadi menurut gue itu sangat penting sekali untuk memiliki ambitious mindset untuk adopsi teknologi di dalam industri startup ini gitu. Ya, menarik sekali ya, karena memang gue melihat bahwa ambitious mindset menjadi satu bahan bakar kali bisa dibilang ya. Terutama kan kita melihat bahwa industri startup sendiri tidak mudah lah kita bisa bilang, karena tekanannya luar biasa banyak, begitu banyak jutaan mata melihat ke kita dengan ketidakpercayaan. Maksudnya kalau kita tidak percaya pada diri kita sendiri, siapa lagi yang mau percaya begitu. Jadi mungkin ambitious mindset ini menjadi satu constant fuel kali ya buat kita supaya bisa strive untuk terus mengerjakan apa yang kita kerjakan begitu. Benar. Dan gue percaya bahwa sekarang memang zamannya teknologi. Jadi ketika akhirnya kita pun melihat ke industri startup pun, hampir semua startup akhirnya melibatkan teknologi sekarang, mengadopsi teknologi kok bisa dibilang. Dan akhirnya kita bisa melihat akselerasi teknologi itu sendiri menjadi sangat cepat, karena begitu banyak orang yang akhirnya mengadopsi teknologi ini dengan tepat dan dengan baik begitu. Nah, gue juga percaya bahwa Elite Folio kita yang kita luncurkan dengan begitu banyak feature yang luar biasa, itu juga menjadi satu ambitious mindset dari kita untuk memberi produk terbaik kepada setiap user kita. Benar sekali. Jadi gitu. Tadi kita sudah mendengarkan berbagai macam pendapat ya tentunya untuk ini, dan kita berada di penghujung dari episode podcast kita kali ini ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Bro Niko dan Bro Randy ya untuk waktu dan kesempatan juga udah memberikan banyak insights ya untuk kita semua, dan juga tentunya untuk penonton kita dimanapun kalian berada. Jadi kita juga tentunya bisa mendapatkan new things ya. Exactly. Dan juga gimana caranya kita bisa memiliki ambitious mindset ya untuk kita bisa thrive di dalam kondisi sekarang ini ya. Ini gitu. Ya, terutama buat para penonton kita yang mungkin lagi berjuang ya seorang diri. Tadi bahkan Bro Niko sempat bilang bahwa foundernya cuma bisa ditemuin pada saat malam hari sendirian gitu. Mungkin seperti itu gambaran kehidupan seorang founder startup begitu ya. Jadi tetap semangat, dan kita selalu berharap bahwa semua teknologi yang SP sediakan bisa membantu kalian terus mengejar mimpi kalian begitu. Oke, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan saya Chris dan saya Frans. Sampai jumpa di episode Take It Out berikutnya. Mungkin kita juga harus sebagai parents tuh harus lebih lebih cerewet sih mau nggak mau. Jadi kayak misalnya memperkenalkan, oh ya ini ada laptop, do you know?